Jadi kita lagi mau bikin konten di mana? Di Moga. Stay tune konten kita di YouTube. Subscribe guys. Iya. Jangan lupa subscribe. Ya guys, kameramen. Jadi kita ini mau syuting, kita nunggu ibu-ibu yang pada siap-siap, make upan dan segala macem ya guys. Jadi intro dulu. Aku ada Tiffany, Aku ada Ica. aku Anes, Elsa. dan aku Audrey. Ya stay tune ya guys. Kita mau room apa namanya? Bukan room berarti. Apa sih ini? Apa sih namanya? Bukit Tour. Oke. Bukan Bukit Tour, Gambangan Tour. Ayo kita lihat. Di sini ada apa ini namanya? Yang kayak diupin-upin. Terus di situ ada ayunan. Yang tadi dibuat ayun-ayunan. Ya, terus kita mau kemana lagi ya? Di atas. Tapi aku males. Nanti aja ya guys, ke atasnya ya guys. Vlog ke atasnya nanti aja. Itu ada Itu Ica, ada Ica dan Bade Untung guys. lagi motoin. foto dan memoto. Di situ guys. Di situ juga ada mainan-mainan anak. Barangkali kalian yang udah punya anak, kalau mau ke sini tinggal join aja anjay. Ini habis motoin Bade Untung guys. Iya guys. Sebarkan cinta kepada Itu lagi gegalau itu. Galau mana? Gegana. Itu lagi. Sebarkan. Gak apa-apa, siapa tahu kan. Ini lagi persiapan. Buat naiknya nanti enak pak. Kita mau doa dulu guys. Dah. Adalah hak setiap orang untuk hidup dalam damai. Kita merindukan bangsa ini juga hidup penuh damai. Sebuah bangsa yang telah merdeka dan terus berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini dengan karya nyata, mewujudkan cita-citanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Perbedaan dan keberagaman bukanlah penghalang untuk terwujudnya sebuah kedamaian. Laksana pelangi dengan aneka warna membingkai sebuah keindahan. Demikian juga bangsa Indonesia dengan anugerah keanekaragaman mewujudkan kedamaian dalam bingkai kebinekaan. Doaku untuk bangsaku, damai sejahtera selalu menyertaimu. Dirgahayu Indonesiaku, terus melaju untuk Indonesia maju.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu pada kesempatan ini, di mana kami, bangsa kami ya Tuhan Yesus, merayakan ulang tahunnya. Ya Tuhan, kami percayakan Tuhan Yesus, untuk bangsa kami, kedamaian. Ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan, agar bangsa kami menjadi bangsa yang damai, bangsa yang penuh dengan kesejahteraan ya Tuhan, sehingga kami sebagai warga boleh menikmatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati para pemimpin kami ya Tuhan, menjadi pemimpin yang adil, yang jujur, sehingga membuat warganya ya Tuhan Yesus menjadi damai sejahtera. Kami serahkan bangsa kami hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan semua warga bangsa kami ya Tuhan hanya dalam tangan kasih-Mu. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan hanya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Indonesiaku, sebuah negeri yang menjadi tempat diriku dilahirkan. Sebuah bangsa di mana diriku dibesarkan, sebuah tempat yang menjadikan diriku kokoh dan kuat. Indonesia adalah negeri tumpah darahku. Dari ujung ke ujung, tampak jelas engkau begitu hijau. Setiap sudut darimu mengukir cerita yang berbeda, perbedaan yang tidak membuatmu terpecah belah. Engkau adalah negeri yang menjadi kebanggaanku. Tidak akan pernah sedikit pun aku rela dirimu direnggut. Aku, putra-putri bangsa ini, senantiasa akan berkorban sepenuh jiwa dan raga hanya untukmu, duhai Indonesiaku tercinta.
Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan pada bangsa kami Indonesia. Terima kasih untuk anugerah kemerdekaan bangsa kami. 78 tahun Tuhan pelihara bangsa Indonesia. Tuhan, tolong kami supaya kami mampu mengisi kemerdekaan ini dengan karya nyata menuju bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78. Pada saat ini kita akan merenungkan Hari Kemerdekaan negara kita dengan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami dapat merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78. Kami bersyukur bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan bangsa dan negara kami. Bapa Surgawi, pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan dalam menghayati Hari Kemerdekaan yang penuh dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Merdeka! 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan menghayati firman Tuhan di Hari Kemerdekaan negara kita, Indonesia, dengan mendengarkan sabdanya yang terambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sungguh kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini dengan sukacita, dengan bahagia kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita bersama mengalami kasih setia dari Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan bangsa kita sampai dengan hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang berkata, akhir dari segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Ketika kita menghayati, ketika kita meresapi, ketika para penjajah datang, dan kemudian para pahlawan berjuang, tentu kita dapat mengerti perjuangan para pahlawan tidaklah mudah ketika harus melawan para penjajah. Tetapi pada tahun 1945 merasakan akhir yang baik. Mencapai akhir yang baik seringkali diawali dengan situasi yang tidak seperti kita inginkan. Seringkali mengalami penderitaan. Ketika mengawali sesuatu seringkali dimulai dengan kesedihan. Seringkali dimulai dengan pengorbanan. Tentu itulah yang dialami oleh para pahlawan pada waktu itu. Mereka harus berjuang, mereka harus berkorban, mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawanya.
hanya untuk supaya merdeka, mencapai akhir yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mencapai akhir yang baik tentu dibutuhkan suatu proses. Nah, proses inilah yang seringkali banyak situasi yang dialami. Seringkali melewati berbagai macam pengorbanan, penderitaan, kesedihan yang dialami oleh umat manusia. Seperti halnya kita merefleksikan bagaimana para pejuang ketika harus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, dimulai dari awal yang tidaklah baik, tetapi mencapai akhir yang baik, mencapai kemerdekaan negara kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, begitupun di dalam kehidupan kita, terlebih kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentu di dalam menjalani kehidupan iman kita, kita harus mengalami proses kehidupan. Proses ini juga seringkali kita mengalami kesedihan, penderitaan, dan lain sebagainya. Maka dalam menjalani proses, jangan lihat awalnya. Jangan hanya terpaku di awal ketika mengalami kesedihan, tetapi tetaplah berpengharapan bahwa ada akhir yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kemerdekaan yang dialami, yang saat ini kita rasakan dan kita rayakan, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Begitupun di dalam kehidupan iman kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga dimerdekakan dari kehidupan dosa kita. Keselamatan yang kita alami itu juga karena anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, baik kehidupan dalam kehidupan bangsa dan negara maupun dalam kehidupan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentulah kita menjalani proses. Menjalani proses ini harus diawali dengan berbagai macam situasi yang seringkali tidak mengenakan. Tetapi kita diajarkan untuk tetap bertahan dalam situasi yang kita alami. Seperti halnya yang disampaikan oleh penulis pengkhotbah, dikatakan juga harus dengan panjang sabar. Kesabaran inilah yang adalah kunci kita dapat bertahan menghadapi situasi yang terjadi. Selain bertahan, kemudian dengan kesabaran, juga dengan rendah hati dalam menjalani proses. Kemudian juga kita diajak untuk tetap teguh meskipun seringkali kita terombang-ambing oleh situasi yang terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sungguh kita bersyukur kita dapat merayakan dari kemerdekaan ini. Juga kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita menjalani proses kehidupan, baik sebagai warga negara maupun sebagai orang beriman, dengan penuh pengharapan. Situasi apapun yang terjadi saat ini, percayalah dan berharaplah kepada Tuhan Yesus.
pasti ada akhir yang baik di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, merdeka berarti kita mengalami kebebasan. Tapi ingat, kebebasan itu bukanlah hidup sebebas-bebasnya, tetapi hidup kebebasan yang penuh dengan tanggung jawab. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa kita menjalani hidup yang merdeka ini harus seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pun di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita bersama menjalaninya dengan optimis di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa ada akhir yang baik di dalam kehidupan kita. Untuk itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tetap semangat, sekali merdeka, tetap merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, firman yang mengingatkan kami supaya kami mensyukuri atas anugerah yang Engkau berikan, anugerah kemerdekaan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga anugerah keselamatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bapa Surgawi, kami memohon kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan bagi perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami di dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya, supaya apa yang menjadi kebijakan dan keputusan para pemimpin kami hanya untuk menciptakan damai sejahtera, hanya untuk membawa bangsa dan negara kami Indonesia menuju bangsa yang adil, bangsa yang makmur dan penuh dengan damai sejahtera. Bapa Surgawi, kami memohon kemurahan dan berkat Tuhan. Apalagi pada saat ini kami memasuki tahun-tahun politik. Kiranya Allah memberikan hikmat baik bagi para pemimpin kami maupun warga negara, supaya dapat menjalani proses akan menghadapi pemilihan, supaya warga negara kami memiliki hikmat yang dari Tuhan di dalam memilih, supaya nantinya para pemimpin kami yang terpilih hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami pun menyerahkan kondisi dan keadaan bangsa dan negara kami Indonesia, terlebih dalam menyongsong pemilihan yang akan dilakukan tahun 2024. Kiranya dapat berjalan dengan baik, semuanya mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa dan Indonesia. Bapa Surgawi, kami memohon berkat dan kemurahan Tuhan, supaya bangsa kami senantiasa memperhatikan kepentingan warga negaranya. Para pemimpin kami memperhatikan setiap kondisi yang dialami oleh warga negaranya, supaya kami sebagai warga negara senantiasa merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Bapa Surgawi, sepenuhnya perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami serahkan
di dalam penyertaan Tuhan dan tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. disembah oleh suku-suku